Halo sobat Nime yang suka kesel sama Kang Parkir. Datang tak kelihatan, pulang-pulang tiba-tiba muncul. Waduh, nggak boleh gitu boy. Anggap aja sedekah ya kan, 1000 perak aja. Jangan kikir. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja kita gas. Yangka yang pergi menuju kota selanjutnya, dirinya pun harus bertemu dengan gadis imut ini, di mana gadis imut ini memaksa Yangkai harus terlibat dalam suatu pertarungan dengan para bandit. Yangkai yang tidak tega meninggalkan gadis itu, ia pun bertanya apa yang dilakukan oleh gadis kecil ini di tempat ini. Ternyata jawaban gadis itu pun menyayat hati, karena si gadis kecil ini mengatakan kalau dirinya kabur dari rumah, dan saat keluar rumah dirinya malah dikejar-kejar oleh para bandit. Yangkai yang awalnya sedikit bersimpati, tiba-tiba ia menjadi sangat kesal karena si gadis kecil ini malah menyalahkan dirinya, karena Yangkai telah melemparkannya ke arah para bandit. Yangkai yang rada-rada kesal, ia menjawab lantas kenapa si gadis ini malah melibatkan dirinya dalam suatu masalah. Dan hal yang dilakukan Yangkai yaitu melempar gadis kecil ini adalah suatu pembelaan diri. Gadis kecil ini pun sempat meminta maaf atas tindakannya, tapi ia kembali menyebalkan dan merengek, yang membuat Yangkai menjadi kesal dan meninggalkannya di tempat itu. Yangkai yang meninggalkannya dan pergi menuju kota tentu saja membuat si gadis ini pun menjadi kesal. Ia yang saat ini juga berada di kota sempat berpikir kalau Yangkai itu pasti sangat kuat. Bahkan ia menebak usianya pasti tidak akan jauh daripada dirinya. Tapi kenapa Yangkai dapat sekuat itu? Di tempat lain, Yangkai yang sedang berkeliling kota, dirinya pun hanya melihat tempat penginapan dan toko penjualan herbal. Dan keesokan harinya, ia pun yang berada di tengah kota melihat seseorang yang ia kenal, yang memasuki ke dalam suatu toko. Yangkai yang kenal dengan orang itu, ia pun mengikuti kemana orang itu pergi. Yangkai yang masuk ke dalam toko yang sama, dirinya pun langsung disambut oleh pelayan toko itu, yang bertanya apa tujuan Yangkai, apakah Yangkai mencari suatu barang? Tapi Yangkai pun mengatakan kalau dirinya sedang mencari temannya yang baru saja masuk ke dalam sini. Penjaga toko pun cukup ramah dan bertanya siapa nama pria yang ada di depannya saat ini untuk disampaikan kepada tuannya. Yangkai hanya menyebutkan kalau dirinya ini adalah saudaranya yang berasal dari sekte Sky Heaven. Tak lama kemudian, pelayan itu pun kembali dan mempersilahkan Yangkai untuk masuk ke dalam sana. Yangkai yang masuk ke dalam toko lebih jauh, ia pun melihat temannya, dan ia juga melihat si gadis kecil itu kembali. Di sini si gadis kecil yang sedang bercerita tentang orang yang menyebalkan yang ia temui di luar kota, ia pun langsung terkejut setengah mampus setelah ia melihat Yangkai ada di hadapannya. Ia yang melihat Yangkai di hadapannya, ia pun langsung berdiri dan menunjuk-nunjuk Yangkai dan mengancamnya. Di sini Yangkai pun hanya berpikir, lah ternyata bocil itu termasuk dalam keluarga Dong. Yangkai yang tahu kalau si gadis kecil itu adalah sepupunya, ia pun langsung menghampirinya dan mengelus kepalanya. Sikap Yangkai yang melakukan hal ini tentu saja membuat si gadis kecil ini menjadi takut dan bersembunyi di balik tubuh kakaknya. Gadis kecil ini yang masih belum tahu siapa Yangkai, ia pun mengumpat, yang membuat kakaknya pun menjadi geram dan menyuruhnya untuk diam. Tapi adiknya pun masih saja bawel, yang membuatnya menjadi geram dan menyuruhnya keluar, karena adiknya sangat tidak sopan dengan Yangkai. Bahkan setelah Yangkai menyelamatkan nyawanya, pria ini pun mengatakan kalau Yanir adalah adiknya dan ia telah diselamatkan oleh seseorang yang menyebalkan beberapa waktu lalu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yangkai. Tapi di sini Yangkai pun masih tidak menduga kalau ternyata gadis kecil itu telah tumbuh menjadi gadis yang siap untuk dipanen. Waduh.
Di luar ruangan dengan menggunakan artefak yang ia pegang, si gadis ini pun menguping pembicaraan Yang Kai dengan kakaknya. Ia pun mendapatkan informasi yang dibicarakan oleh Yang Kai dan kakaknya, di mana saat ini Yang Kai pun meminta bantuan dari keluarga Dong untuk membantunya pergi ke puncak Saint Pearl. Mendengar permintaan Yang Kai, pria Dong ini pun terkejut. Pria ini terkejut dengan permintaan Yang Kai karena permintaan itu sepertinya sangat mustahil karena tempat itu adalah tempat terlarang dan tidak mungkin dapat pergi ke sana. Yang Kai yang ngebet ingin pergi ke tempat itu, ia pun sempat berpikir apa dirinya harus mengandalkan privilege atau koneksi keluarganya untuk mempermudah urusannya datang ke gunung itu. Melihat Yang Kai berpikir keras, pria Dong ini pun kembali mengatakan sesuatu, kalau sebenarnya bukan tidak ada cara untuk pergi ke tempat itu. Pria ini pun mengatakan sebenarnya masih ada cara lain, yaitu Yang Kai harus mengikuti pendaftaran alkemis. Dan jika Yang Kai lulus dalam tes itu, kemungkinan besar Yang Kai dapat pergi ke tempat yang ia inginkan. Tapi pria ini pun memperingatkan satu hal, ia tidak akan bertanya apa tujuan Yang Kai, tapi ia meminta agar nantinya jika terjadi masalah, ia meminta agar Yang Kai tidak melibatkan keluarga Dong. Setelah mendapatkan informasi tentang ujian alkimia, Yang Kai pun kembali ke penginapannya. Yang Kai yang sedang kultivasi dirinya pun dihampiri oleh seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata orang itu adalah si gadis imut ini. Si gadis imut ini pun datang dan mengatakan kalau dirinya diutus oleh kakaknya. Yang Kai yang mendengar itu, dirinya pun mempersilahkan si gadis biru ini pun untuk masuk. Si gadis rambut biru ini pun heran kenapa tuan muda dari keluarga Yang malah memilih penginapan kecil seperti ini. Dan Yang Kai pun menjawab kalau dirinya tidak menyukai kemewahan yang berlebihan. Setelah itu, Yang Kai pun bertanya apa yang membuat si gadis ini ke tempat ini. Gadis ini pun mengatakan kalau dirinya membawakan pesan dari saudaranya, karena saudaranya sedang pergi ke luar kota, jadi ialah yang menggantikannya. Dan ia mengatakan kalau Yang Kai dapat pergi ke tempat yang ia inginkan. Tapi Yang Kai pun tidak percaya begitu saja. Ia curiga dan bertanya tahu dari mana kalau dirinya akan pergi. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun sangat yakin kalau Qin Han bukanlah orang yang ceroboh seperti ini, yang memberitahu rahasia. Si gadis ini yang tidak mau mengaku kalau dirinya berbohong membuat Yang Kai menjadi geram dan menariknya untuk membawanya kembali ke tempat Qin Han. Gadis ini yang menolak untuk kembali pulang. Ia mengatakan kalau dirinya telah susah payah untuk kabur dari tempat itu, dan kenapa Yang Kai harus membawanya kembali ke tempat saudaranya. Mendengar itu, Yang Kai pun kini kembali bertanya, tahu dari manakah si gadis kecil ini tentang rencana yang akan dijalankan oleh Yang Kai. Si gadis kecil ini pun tidak memiliki pilihan lain. Ia pun akhirnya memberitahu Yang Kai kalau dirinya mendengar pembicaraan Yang Kai dengan saudaranya beberapa waktu lalu. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun heran dan curiga bagaimana mungkin, karena dirinya telah memeriksa tempat itu sebelum dirinya mengatakan rencana tujuannya beberapa waktu lalu dengan menggunakan kesadaran ilahinya. Dengan songong, si gadis ini pun mengatakan untuk tidak meremehkan nona dari keluarga Dong, karena keluarga Dong memiliki banyak artefak, dan tanpa sadar ia mengatakan demikian. Karena ia telah keceplosan dan Yang Kai memaksa ingin tahu, membuat si gadis ini pun tidak memiliki pilihan lain. Dan akhirnya ia menunjukkan artefak yang ia gunakan untuk menguping pembicaraan Yang Kai. Dan artefak ini juga yang ia pakai untuk kabur dari rumah. Gadis kecil ini pun mempraktekkan cara kerja dari artefak ini dengan cara memasukkan Yuan Qi ke dalamnya. Maka dalam sekejap penggunanya akan menghilang. Yang Kai yang melihat hal itu di depan matanya dan memeriksa dengan kesadaran ilahi miliknya pun tetap tidak dapat mendeteksi si gadis kecil itu, yang membuat Yang Kai berpikir kalau artefak ini sangat menarik.
Karena mereka masih bersaudara, Yang Kai pun meminta agar si gadis kecil ini untuk menyembunyikan artefak itu dan jangan pernah menggunakannya di hadapan orang lain, apalagi memperlihatkannya di tempat umum. Dan sekarang Yang Kai pun bertanya telah sampai mana si gadis kecil ini mendengar pembicaraan Yang Kai dengan kakaknya beberapa waktu lalu. Gadis ini pun mengatakan kalau dirinya telah mendengar semuanya dan ia juga ingin sekali pergi ke puncak gunung itu. Lantas Yang Kai pun bertanya apakah si gadis kecil ini memiliki rencana untuk itu, dan hal itu pun dibenarkan olehnya. Tapi ia tidak ingin memberitahukan rencananya terlebih dahulu sebelum ujian itu dimulai. Yang Kai yang mendengar kalau gadis ini memiliki rencana, ia pun cukup tertarik dengan rencana yang akan disiapkan oleh gadis kecil ini. Tapi Yang Kai pun tahu kalau si gadis kecil ini kabur dari rumah, dan hal itulah yang membuat keluarganya sampai harus pergi ke tempat terpencil ini. Tapi ia juga sempat berpikir kalau ini adalah masalah internal dari keluarga Dong. Si gadis kecil ini yang melihat Yang Kai berpikir keras, ia pun merengek kepada Yang Kai untuk membawanya, karena dirinya sangat bosan tinggal di rumah. Gadis ini pun mengancam Yang Kai, ia akan memberitahu semua orang yang ia temui kalau Yang Kai adalah tuan muda dari keluarga Yang. Yang Kai yang kesal, ia pun ingin mengeksekusi si gadis kecil ini, tapi hal itu pun tidak mungkin ia lakukan, karena gadis ini masihlah saudara jauhnya. Jadi saat ini ia pun berpikir kalau si gadis kecil ini membocorkan asal-usul Yang Kai, maka ia akan memberitahu keluarga Dong kalau si gadis kecil ini bersamanya. Melihat ekspresi gadis ini sangat menyedihkan, ia pun memutuskan untuk membiarkan gadis kecil ini menempel kepadanya dengan satu syarat, yaitu jangan merepotkan. Dan hal itu pun disetujui oleh si gadis ini. Di tempat lain, tuan muda dari keluarga Dong ini pun sangat kesal kepada para pengawalnya karena tidak berhasil menemukan adiknya. Ia meminta agar mereka semua mencari adiknya dan jangan pernah kembali kalau belum menemukannya. Tak lama setelahnya, ada seorang pelayan yang menghampirinya. Orang ini pun memberikan surat yang dititipkan oleh seorang pria untuk tuan muda. Dan saat ia membaca surat itu, ia pun paham dan sedikit lega. Master yang menjaga tuan muda ini pun bertanya apakah pesan itu berasal dari Nona, dan hal itu pun dibenarkan oleh tuan muda ini. Qin Han pun mengatakan kalau adiknya pergi ke tempat Yang Kai. Pak tua ini pun bersyukur kalau nonanya bersama Yang Kai dan pasti nonanya bakalan aman. Di tempat lain, saat ini Yang Kai pun mencari kamar untuk saudaranya ini, dan tidak mungkin Yang Kai akan berbagi kamar dengan gadis ini. Dan tentu saja hal itu membuat si gadis ini menjadi senang dan menganggap Yang Kai memanglah yang terbaik. Tak lama pria ini pun datang. Yang Kai pun menjelaskan tentang situasinya, dan ia pun paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau adiknya ini ternyata memang mengancam Yang Kai. Jadi ia pun menitipkan adiknya kepada Yang Kai dan mengatakan jika ada suatu masalah ke depannya, ia meminta agar Yang Kai segera memberitahunya. Pada sore harinya, gadis ini pun kembali datang ke kamar Yang Kai. Kali ini ia pun mengajak Yang Kai untuk berjalan-jalan keluar, dan Yang Kai pun setuju pergi untuk jalan-jalan bersama gadis cantik. Yang Kai yang pergi bersama gadis cantik ini, ia pun berpakaian yang sangat bagus. Ia bersama gadis ini pun pergi berkeliling kota dan melihat apa yang ada di sana. Ternyata mereka pergi di sekitaran pintu masuk untuk naik gunung. Di sana Yang Kai pun melihat banyak sekali orang-orang yang memakai lencana, dan hal itu pun dibenarkan oleh si gadis kecil kalau itu adalah lencana alkimia. Dan yang uniknya, gadis kecil ini pun juga memiliki lencana itu. Dengan kesadaran ilahinya, Yang Kai pun tahu tujuan orang-orang ini berada di tempat ini. Dan ia bertanya apakah si gadis kecil ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mengikuti tes itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh si gadis kecil ini. Ia juga meminta Yang Kai agar tidak memberitahu hal ini kepada saudaranya. Yang Kai pun setuju dan tidak menyangkalnya. Lagi pula hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya.
Gadis ini pun juga mengatakan kalau tempat murid yang akan lulus ujian alkimia bakal berada di sekitaran gunung yang memang menjadi tempat tujuan Yang Kai. Dan Yang Kai pun berpikir demikian juga. Tapi Yang Kai pun sedikit kesal karena dirinya tidak paham dengan alkimia. Tapi hal itu pun ditenangkan oleh si gadis kecil. Ia mengatakan, senanglah tuh, mudah aja. Karena untuk lulus tes ujian alkimia tidak harus orang yang paham tentang alkimia. Setidaknya orang itu harus mencoba tesnya terlebih dahulu. Dan tidak ada jaminan jika orang yang tidak mengerti alkimia tidak akan lulus dalam tes itu. Yang Kai yang diajak jalan-jalan oleh si gadis kecil ini ternyata mereka menuju tempat tes dari ujian itu. Dan di tempat itu ternyata ramai sekali para peserta yang ingin mengikuti tes itu. Dan saat ini Yang Kai pun juga bersiap untuk mengikuti tes ujian itu.